Untuk video ketiga, saya akan membahas mengenai kuis 3 yang baru kita laksanakan di week 6 kemarin. Oke, soalnya kemarin adalah satu sistem yang bereaksi. Jika diketahui bahwa reaksi memiliki persamaan stoikiometris sebagai berikut, A ditambah 3B menghasilkan 2D, kita dulu tidak perlu fokus A ini apa, B ini apa, D ini apa, apakah persamaan sudah setara. Sekarang ada A, reaktan A, bereaksi dengan 3 mol reaktan B akan menghasilkan 2 mol reaktan D. Oke? Nah, dalam reaksi tersebut, A terkonversi sebanyak 20%. Nah, jika umpan ke dalam reaktor mengandung 25% berat A dan 75% berat B dengan laju total 1000 kg per jam, notice bahwa informasi umpan dalam fraksi massa dan laju alir massa. Kemudian berat molekuler A adalah 28 gram per mol dan berat molekuler B adalah 2 gram per mol, maka tentukan berapakah berat molekuler D dan berapakah komposisi keluaran dalam fraksi massa. Pertama sekali yang dilakukan adalah menyiapkan diagram alir. Nah, tadi dari soal terdapat reaktor, diketahui sebuah reaktor yang memiliki umpan yaitu A dan B. Kemudian dia memiliki keluaran yaitu A, B, dan D. Kenapa? Karena reaksinya adalah reaksi A tambah 3B menghasilkan 2D. Kita tidak tahu apakah A atau B habis bereaksi, namun sekarang kita siapkan dulu bahwa aliran keluar akan mengandung A, B, dan D sebagai produk. Kemudian diberitahu bahwa dalam reaksi tersebut A terkonversi sebanyak 20%. Arti konversi 20%, maka mol A yang masuk dikurang mol A yang keluar dibagi mol A yang masuk di awal sama dengan 0,2. Oke? Ingat, ini arti konversi. Artinya kan berapa yang masuk dikurang berapa yang keluar berarti A yang berubah menjadi produk. A yang berubah menjadi produk dibandingkan dengan A yang masuk di awal adalah sebanyak 20% dari A yang dimasuk di awal. Kemudian dikasih tahu bahwa umpan masuk ke dalam reaktor sebanyak 25% berat A, kemudian 75% berat B dengan laju total 1000 kg per jam. Jika diketahui massa yang masuk 1000 kg per jam dan fraksi berat A 25% dan fraksi berat B 75%. Untuk tabel MBS dalam sistem yang bereaksi, yang sudah saya sampaikan di kelas, yang diinput hanya dalam laju alir mol. Oke? Ini gunanya di kuis 1 kita membahas secara mendalam bagaimana cara mengkonversi laju alir mol ke laju alir massa ke laju alir volume, demikian sebaliknya. Karena informasi di soal seringkali berupa laju alir massa atau laju alir volume. Padahal pada saat mengerjakan tabel MBS, tabel masuk bereaksi sisa, hanya berlaku jika menginput berupa laju alir mol. Sekarang bagaimana mengkonversi informasi fraksi massa ini dan laju alir massa ini ke dalam laju alir mol? Caranya, kalau diketahui laju alir masuk 1000 kg per jam, kemudian berat A 25% berat B 75% berat. Kita tahu berapa berat A yang masuk, maka fraksinya dikali dengan massa total, yaitu 250 kg per jam jadinya. Sama juga untuk B, kita peroleh 75% dikali 1000, 750 kg per jam. Nah, laju alir mol A yang masuk adalah fraksi laju alir massa A yang masuk dibagi dengan berat molekular A. Demikian juga B, laju alir molar B yang masuk sama dengan laju alir massa B yang masuk dibagi dengan berat molekular dari molekul B. Oke, dari soal ketahui bahwa berat molekular A adalah 28 gram per mol, berat molekular B adalah 2 gram per mol. Kita boleh tahu bahwa, sehingga kita bisa tahu bahwa laju molar A yang masuk sama dengan 250 kg per jam dibagi 28 gram per mol
sekitar 8,93 kmol per jam. Ingat, 28 kg per kilomol sama dengan 28 gram per mol. Karena 1 gram sama dengan 10 pangkat min 3 kg. 1 mol sama dengan 10 pangkat min 3 kilomol. Jika keduanya dimatikan bisa dapat sama. Oke? Kemudian, molar B yang masuk sama dengan massa B 750 kg dibagi 2 kg per kilomol, yaitu berat molekular B. Kita peroleh NBin 375 kmol per jam. Lalu langsung ke tabel MBS. Dengan reaksi A tambah 3B menghasilkan 2D. Dalam tabel MBS yang perlu diinput adalah koordinat reaksi, berapa yang masuk, berapa yang bereaksi, berapa yang sisa. Kemudian, spesi apa saja yang terlibat dalam reaksi atau TTSL dalam reaksi tersebut. Ada A, B sebagai yang masuk, kemudian D sebagai produk yang nantinya akan muncul dalam laju alir keluaran. Dari reaksi ini kita bisa tahu bahwa koefisien stoikiometrisnya adalah 1 untuk A, tapi A karena sebagai reaktan jadi sisi kiri, tanda minus 1. Maka untuk B yang sama menjadi dengan pemahaman yang sama dengan konsep yang sama, koordinat reaksinya adalah -3. Kemudian untuk D, karena merupakan produk, koordinat reaksinya adalah +2. Berapa A yang masuk? Yaitu dari tadi perhitungan tadi, kita masukkan ke dalam tabel MBS dalam satuan mol per waktu. Oke? Maka menjadi 8,93 kmol per jam dan laju alir B yang masuk 375 kmol per jam. Kemudian, berapa D yang masuk? 0, karena seperti yang tadi diinfokan di soal, tidak ada D yang masuk. Kemudian berapa yang bereaksi? Semuanya ini dikali dengan R. Maka min 1 kali min R, min 1 kali R, min R, min 3 kali R, min 3R, plus 2 kali R, plus 2R. Sisanya adalah 8,93 kurang R atau sama dengan mol A di laju alir keluar, kemudian mol B di laju alir keluar, dan mol D di laju alir keluar. Oke, informasi apa tadi yang kita punya di soal? Yaitu informasi konversi dari A, yaitu 20%. Dimana kalau katanya konversi 20%, itu artinya mol A yang in dikurang mol A yang out per mol A yang in sama dengan 0,2. Masukkan informasi yang ada ke persamaan ini. Maka 8,93 dikurang mol A yang keluar sama dengan 0,2 per 8,93 sama dengan 0,2. Kita peroleh mol A yang keluar berarti 7,144 kmol per jam. Nah, ini mol A yang keluar. Maka kita bisa tahu dong berapa nilai R. Ya kan? Karena 8,93 kurang R sama dengan mol A yang keluar. Kalau mol A yang keluar sama dengan 7,144, maka R sama dengan 1,786 kmol per jam. Nah, sekarang kita masuk ke neraca massa komponen dari B. Dari persamaan ini berarti neraca massa komponen untuk B adalah 375 dikurang 3R sama dengan mol B yang keluar. Tadi kita peroleh nilai R dari persamaan sebelumnya. Substitusilah berarti 375 dikurang 3 kali 1,786 kmol per jam menjadi mol B yang keluar. Kita peroleh mol B yang keluar sekitar 369,64 kmol per jam. Dengan cara yang sama tentukan juga untuk komponen D. Dari tabel MBS kita peroleh untuk komponen D 2R sama dengan ND out. 2R sama dengan ND out. 2R, substitusi nilai R-nya 1,786, maka kita peroleh mol D yang keluar 3,572 kmol per jam. Oke, kita udah punya informasi bahwa tadi itu mol masing-masing A, B, dan D di aliran keluaran. Dalam sistem dengan reaksi, nanti kalau adik-adik itu sendiri, mol tidak akan dikonservasi. Karena pada akhirnya akan terbentuk spesi baru dengan nilai molnya sendiri. Namun dalam sistem dengan reaksi, neraca massa tetap dikonservasi. Artinya, kalau 1000 kg per jam yang masuk, A dan B masing-masing 75%, 25% berat. Maka laju alir yang keluar juga akan memiliki massa yang sama, 1000 kg per jam. Oke?
Nah, dari tabel MPS kita peroleh bahwa NA out, laju alir mol A yang keluar 7,144 kmol per jam, kemudian laju alir B yang keluar 369,64 kmol per jam, laju alir D yang keluar 3,572 kmol per jam. Kalau kita konversi ini ke laju alir massa, maka tinggal dikali dengan MR-nya, menjadi 200 kg per jam. Dengan cara yang sama, untuk B dikali dengan MR-nya, sekitar 739,28 kg per jam. Nah, D, konstantnya adalah kita tidak tahu berapa MR dari D. Dan ini adalah pertanyaan dari soal bagian A. Nah, tadi berlaku F in sama dengan F out, 1000 kg per jam. F out, laju alir massa yang keluar, sama dengan laju alir massa A yang keluar, tambah laju alir massa B yang keluar, tambah laju alir massa D yang keluar. Oke? Maka 1000 kg per jam kurang laju alir massa A yang keluar, kurang laju alir massa B, maksudnya ini kurang ya dia. Maksudnya ini kurang, maksudnya tanda kurung. Oke? Biar tidak salah pemahaman ya. Oke? Maka laju alir massa D yang keluar sama dengan 1000 kg per jam kurang total dari laju alir massa A dan laju alir massa B. Kita peroleh laju alir massa D yang keluar sekitar 60,72 kg per jam. Nah, kalau kita tahu laju alir massa D yang keluar dan kita tahu laju alir mol D yang keluar, kita bisa tahu MR-nya. Dari persamaan MR sama dengan massa per mol. Maka kita konversi, kita substitusi 60,72 kg per jam per 3,572 kmol per jam menjadi 17 kg per kmol atau 17 gram per mol. Ini adalah berat molekuler dari molekul D. Oke. Pertanyaan berikutnya, fraksi masanya berapa? Kalau kita tahu berat A yang keluar, kita tahu berat total aliran keluar, kita bisa tahu dong berat persen fraksi masanya. Tinggal membagikan laju alir massa A yang keluar per laju alir massa total yang keluar 200 bagi 1000, 20%. Dengan cara yang sama, ditentukan fraksi massa B sekitar 73,9%. Fraksi massa D boleh dihitung juga dengan menginput tadi nilai berat massanya, FD out-nya, tapi boleh juga langsung 100 kurang 73,9 kurang 20 sekitar 6,1%. Nah, kalau digambarkan kembali, reaktor di mana berlangsung reaksi A tambah 3B menghasilkan 2D dengan input berupa 1000 kg per jam A dan B masing-masing 25% dan 75% fraksi berat, akan menghasilkan aliran keluar yang sama masanya 1000 kg per jam, namun konsentrasinya sudah berbeda. Ada A 20%, B 73,9%, dan D 6,1%. Notice bahwa ini adalah fraksi berat. Dengan demikian soalnya solve.